أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kepada para teman YouTube sekalian di channel Ustadz Lawyer Dakwah, sahabat-sahabat YouTubeku dimanapun Anda berada. Saat ini saya kehadiran daripada senior kita, seorang lawyer, pengacara, aktivis hukum ya, yang sudah berpraktisi lama di dunia advokat. Langsung saja bisa di shoot kemari, Bapak Amin Kusaisi SH. Bagaimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi kita habis sidang bareng dengan beliau di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mudah-mudahan agenda sidang pada hari ini diberikan sebuah hasil yang maksimal lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi di tema YouTube saya pada hari ini, bahwasannya sedang ramai isu yang beredar, di antaranya adalah mengenai pergantian lambang ataupun logo halal dari MUI. Tentunya kan begini Bang Amin, bahwasannya segala sesuatu bentuk tindakan itu kan terdapat asas kausalitas. Artinya ada sebab, ada akibat. Nah, menurut Bang Amin ini bagaimana efeknya dari pergantian lambang halal MUI ini? Sebetulnya sejauh apa sih kita sebagai pakar hukum, sebagai lawyer melihat gitu efeknya, terutama ya yang beredar di masyarakat? Ya gini Tat, kalau menurut saya sih sederhana begitu ya. Perubahan logo dari logo halal MUI ke logo halal Indonesia kan begitu. Arti yang pertama, ada pergantian lembaga yang menerbitkan. Kalau tadi adalah yang menerbitkan adalah MUI sebagai LSM atau ormas ya, makanya muncullah halal MUI ya kan. Kemudian berubah diterbitkan oleh lembaga pemerintah ya, namanya lembaga Kemenak ya. Nah situlah MUI menjadi hilang, tapi menjadi Indonesia yang muncul kan seperti itu. Itulah terlihat terjadinya perubahan tadi itu ya. Nah kemudian menurut saya memang sudah seharusnya sertifikasi ini dilaksanakan oleh lembaga negara, bukan oleh LSM atau ormas. Karena kalau itu dilaksanakan oleh LSM atau ormas, kemungkinan nanti LSM ormas akan meminta hal yang sama ya untuk melakukan penerbitan sertifikat halal begitu. Itu satu. Yang kedua, dari sisi logo menurut saya ini kan logo sebagai sebuah identitas sebenarnya. Karena identitas memang harus unik. Orang melihatnya sebagai sebuah pembeda yang jelas begitu. Ya kan? Dalam hal ini kita melihat logo sekarang ini memang jauh berbeda dengan logo yang waktu MUI terbitkan. Ya, sebelumnya ya. Di sini kita melihat ada beberapa tafsiran, ya kan? Logo itu bisa ditafsirkan sebagai sebuah gunungan wayang, representasi adat atau budaya Jawa, atau juga kita melihat sebagai sebuah kubah masjid, representasi Islam kan begitu. Atau seperti ujung pena sebenarnya itu. Jadi di sini mencerminkan banyak hal. Orang bisa berpikir atau bisa mentafsir macam-macam kan begitu. Tapi bagi saya logo itu sebagai identitas itu memang harus beda dengan negara lain. Walaupun orang bilang tuh negara Anda seperti itu, tapi saya nggak setuju. Kalau kita sama seperti negara lain ya sama aja menjiplak, meniru kan begitu. Betul. Kita harus sesuai dengan identitas kita Indonesia kan begitu. Ya kan? Itu yang menurut saya itu harus kita perhatikan lah. Jadi kita jangan kita berbeda pendapat berlebihan terkait dengan logo, tapi substansi dari sertifikasi hal itu sendiri. Ya kan? Mengenai prosedurnya, hasilnya, pertanggungjawabnya segala macam, biaya segala macam itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurut saya itu. Jadi bedakan antara yang sifat aksesoris dengan yang substansi. Nah kalau kita ribut dengan logo itu sifat aksesoris. Tapi kalau bicara yang intinya, substansi yang kita pertajam lah. Itu pendapat saya. Tadi Bang Amin menyampaikan bahwasannya ada representatif yang sifatnya mewakili lah budaya kita. Ya. Nah artinya kan ada wayang di situ kan. Cuman pertanyaan saya lagi ini memang lebih jauh mendetail ya. Di luar kita berbicara konteks budaya, kita tahu bahwasannya lambang negara kita kan burung Garuda. Nah itu kenapa
lambang Garuda itu apa mungkin bisa dimasukkan juga kan ke dalam label halal? Bagaimana tuh menilainya Bang Amin? Kenapa hanya wayang, kenapa yang lain-lain gitu? Lambang Garuda ini lambang negara gitu kan? Kenapa nggak dibuat di situ mewakili juga? Menurut saya begini, itu kan kalau logo tadi itu sebenarnya adalah bentuk kaligrafi dari kata halal begitu ya. Halal. Sehingga dibuatlah kaligrafi seperti itu. Ya kan artinya apa? Karena sertifikat halal, maka kata halal itu harus selalu muncul dengan segala macam bentuk kaligrafinya itu kan ya. Kaligrafi. Itu menurut saya. Jadi kalau menggunakan Garuda, ini sebenarnya kalau merepresentasi Indonesia itu sudah ada, itu apa? Ada kata Indonesianya begitu. Jadi kalau misalnya nanti ini kan tambahan Garuda, lambang Garuda, itu menjadi rame barangkali ya. Artinya menjadi tidak simpel kan artinya ya. Mungkin hal yang terpisahkan kan. Iya. Karena kita juga kan menghormati lambang Ya, dari negara. masing-masing ini, ada lambang Iya. negara, lambang dari Iya. instansi ini gitu kan. Betul. Nah, kalau saya boleh bertanya, ini Bang Amin ya, halal kan, itu memang kapasitas MUI, betul ya? Ya, Kapasitas MUI yang memang nantinya di lambang itu disahkan oleh Kemenak gitu. ya. Nah, boleh nggak sih selain MUI menerbitkan halal juga yang nantinya akan diterbitkan oleh Kemenak? Nah, sejauh ini bagaimana pendapat hukumnya tuh? Nah, inilah yang tadi saya katakan. Selama ini kan MUI sebagai ormas atau LSM yang menerbitkan sertifikat halal kan begitu ya. Ya. Makanya kalau MUI boleh menerbitkan sertifikat halal, maka ormas MUI tidak untuk kemungkinan akan meminta hal seperti itu. Iya. Iya kan? Nah, untuk itu sudah sangat tepat jika diambil oleh pemerintah, oleh lembaga negara penerbitkannya. Kemenak. Dalam hal ini oleh Kemenak kan begitu. Apa ada seleksi nggak tersendiri dari Kemenak? Oh, ini kita ambil dari MUI aja. Kenapa nggak dari NU, nggak dari Muhammadiyah gitu? Apa memang dari segi historinya dari dulu yang menerbitkan lambang itu ya ada hubungan erat dengan MUI gitu? Ya itu kan sebenarnya penerbitan halal yang sekarang diambil oleh pemerintah itu kan sebenarnya sudah cukup lama ya. Dari pemerintahan sebelum Jokowi sudah ada dibuatkan undang-undangnya kan begitu. Tapi baru sekarang inilah diaplikasikan undang-undang itu. Menurut saya artinya bahwa ini debat-debat ini sebenarnya bisa di stop itu ketika bicara undang-undangnya kan begitu. Undang-undangnya ada rujukannya, referensinya. Iya. Kalau bicara tafsir terkait logo itu menurut saya nggak substansi, itu identitas. Artinya apa? Di sini kita bicara terkait dengan siapa yang menerbitkan. Dia pasti punya filsafat sendiri. Kenapa saya bentuk begini? Nah menurut saya bentuk yang seperti tadi itu, bentuk logo itu universal kok menurut saya. Universal. Iya kan, bisa karena kan banyak juga kita begini, banyak kok bentuk-bentuk rumah yang seperti lancip atasnya kan begitu. Jadi menurut saya ini tidak bisa diklaim sebagai seolah hanya mewakili budaya Jawa, gunungan wayang kan, macam-macam banyak lah menurut saya seperti itu. Iya. Tapi kan kalau bicara wayang kan nggak hanya ada di Jawa. Iya. Ibaratnya Betawi pun juga ada wayangnya kan. Iya. Ya itulah ya, mudah-mudahan sih pada intinya janganlah mempermasalahkan lambang, jangan dijadikan polemik besar, karena masalah negara ini jauh lebih banyak lagi, belum masalah minyak goreng kan gitu Bang Amin ya. Nah, nanti mungkin ada di lain waktu kita bahas juga di tema yang terpisah ya. Kali ini mudah-mudahan kita doakan aja, kita dukung pemerintah selagi itu baik, tidak bertentangan dengan agama kita, tidak bertentangan dengan dasar negara ya, tidak jadi masalah gitu ya. Mudah-mudahan manfaat dari channel YouTube saya. Amin. Subscribe terus dan like, jangan lupa ya. Dari kami cukup sekian. Hadza minallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.